Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Don't go look at me with that look in your eyes. You really ain't going away without a fight. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asadi Kulhak dan kita kembali lagi bermain Borussia Dortmund ke remote kita, dan di sini kita bakal berhadapan dengan Schalke di tanggal 29 Januari. Jadi ini adalah pertandingan terakhir kita di bulan Januari. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung hadiri dulu untuk press conference-nya. Ich danke fürs Kommen. Wir können dann jetzt mit den Fragen beginnen. Ya, dan di sini kita bakal melihat Belotti bakal masuk sebagai striker Dortmund tentunya. Dan saya bakal coba duetkan dia dengan Erling Haaland di posisi depan ya. Jadi ini sekaligus kita bakal menguji formasi yang kita bakal tetapkan dan sekaligus melihat performa debutnya si Belotti ini. Oke, jadi walaupun ini adalah formasi yang sudah kita pernah gunakan sebelumnya, tapi karena posisi strikernya menurut saya masih kurang maksimal, jadi ya bisa dibilang kemarin itu gagal ya untuk formasi itu, karena dengan Gonzalo Guedes yang hanya kuat di bagian speed, ya belum bisa mengantarkan Dortmund untuk memenangkan pertandingan. Tapi kita bakal lihat dulu dengan nomor punggung barunya Haaland, kemudian ada rekannya baru tuh si Andrea Belotti yang masuk. Jadi saya harap itu bisa mengubah keadaan ya. Jadi kita bakal pakai baju alternatif, kemudian Schalke bakal pakai baju home, dan ini adalah kesempatan emas banget karena memang ya ini adalah tim yang kuat ya, si Schalke ini salah satu tim kuat di Bundesliga. Jadi kita bakal coba duetkan Haaland dengan Andrea Belotti. Ini Gonzalo kita outkan aja dulu ya, dia belum terjual ya. Jadi belum terjual, tapi udah bakal menurut saya sih udah bakal di ACC ya sama pihaknya Gonzalo, karena Manchester United itu punya banyak duit. Jadi duitnya banyak banget, dan saya rasa sih bakal diterima lah tawaran dari United tersebut. Oke, Hiroki Abe bakal naik juga ya, kita gantiin aja mungkin siapa nih bagusnya, Nubel aja, dan tentunya Oblak bakal masuk. Delik, Hermoso kita istirahatkan aja kali ya, kita masukkan si Kehrer sama Zagadou ya, boleh. Delik tetap di posisi center back cadangan nanti ntar. Kemudian Torreira, saya coba mainkan aja mungkin si Llorente kali di sini. Torreira out dulu lah. Llorente, kemudian Phil Foden boleh naik juga, gantiin Klosterman nih, si Arnold bakal main full. Oke, jadi itu dia aja mungkin untuk line up-nya, dan kita langsung gas ke pertandingannya. Let's go. Ya, dan ini dia. Kita bakal melihat duet maut antara Erling Braut Haaland dan juga Andrea Belotti. Ya, oke, sangat-sangat penasaran saya apa yang akan terjadi. Apakah Belotti mampu langsung tampil impresif di debut perdananya bersama Borussia Dortmund? Ini dia, kita berada di Veltins Arena. Matchday ke-19. Semoga kita memetik kemenangan hari ini dengan adanya dua pemain baru, yaitu Jan Oblak dan juga Belotti ya. Walaupun kemarin Jan Oblak langsung kebobolan 3 angka ya, itu sangat disayangkan sekali. Tapi nggak apa-apa, namanya juga baru beradaptasi. Dan ini dia, player to watch, ada Andrea Belotti. Yang sekarang menggunakan nomor punggung lama Erling Haaland dengan nomor punggung 17.
Oke, dan ini dia untuk line up dari Schalke. Ada Martin, Sane, Kabak, Golovin, Grashi, kemudian ada Raman, Buendia, Zarako, Bakambu ya, salah satu lagi-lagi nih striker sendirian aja di depan Bakambu. Dan untuk Dortmund sendiri ada Jan Oblak, kemudian ada Hakimi, Zagadou, Kehrer, Alexander-Arnold, Llorente, kemudian ada Leon Bailey, Royce, Jadon Sancho, Belotti, dan Erling Haaland. Oke, dan kita mulai kick-off babak pertama antara Schalke versus Borussia Dortmund. Golovin, Sane, Golovin, Lazaro, Buendia. Wah, bagus sekali. Oke, Jan Oblak, good save. Wah. Parah. Gila, ini kok bisa? Kebetulan banget dia ada di situ. Oblak udah bagus sih nepisnya tadi. Satu kosong langsung di menit kelima. Oh my god. Roberto Grashi ini kita bukannya malah makin baik, malah tambah buruk aja ini. Erling Haaland, Royce, Jadon Sancho, Hakimi. Oh my god, Hakimi. Golovin, oke, Zagadou, Llorente, Belotti, Erling Haaland, Royce. Oke, good job Royce. Walah. Bakambu, Buendia, aduh susah banget namanya. Wah. Royce. Good. Belotti sekarang. Erling Haaland. Belotti, good job. Bisa ke gol pertamanya? Oh my god, no. Oke, tendangan pertama dari Belotti ya. Llorente. Good. Llorente, aduh Llorente, jangan dong. Royce. Oke. Erling Haaland. Belotti. Wah. Waduh, gagal ya. Aduh, kita kenapa ke switch tadi? Oh, ditepis ya. Ditepis sama kiper dari Schalke. Erling Haaland. Llorente. Balik aja ke belakang dulu. Akraf Hakimi. Jadon Sancho. Llorente. Buendia. Bakambu. Waduh. Golovin. Gila. Oblak, good save.
Bailey, Llorente, Marco Reus, Erling Haaland, melebar ke kiri sekarang ada Leon Bailey, Achraf Hakimi, coba crossing dan diblok aja. Ada Bailey. Oh, good job Reus. Belotti, no, masih bisa diblok. Buendia, oke, Aaron, Buendia, astaga, Kehrer, Reus, Erling Haaland, oh gila benah, Llorente di shooting, astaga, untung aja body ballnya Haaland itu kuat banget loh. Aduh, masih bisa ditepis, gila sih. Astaga, Zarako, udah menit 45 nih. Bakambu, Reus, good job. Lah, Golovin. Dan itu dia halftime. Masih belum bisa, ini ada kesalahan banget tadi babak pertama. Bisa-bisanya langsung kebobolan kayak gitu. Oke, kita ganti taktik dulu. Kemudian Reus ini ganti dengan Julian Brand dulu ya. Udah kayaknya Reus sudah drop banget lah. Julian Brand kasih ke Arnold. Jadon Sancho, Kehrer. Ya elah Kehrer. Grashi, Golovin. Oke, Brand. Julian Brand, come on. Erling Haaland. Belotti. Masih Belotti tuh. Belotti. Oh. Buendia. Oke, Leon Bailey, good job. Llorente. Come on, Llorente. Astaga. Bakambu. Sancho, good. Belotti. Good. Aduh. Arnold. Buendia. Bakambu. Hakimi kasih ke Bailey aja. Oke, berita soal Rashford itu Manchester City. Astaga, gila. Bagus interceptnya. Udah menit 65 nih, belum ada gol balasan dari Dortmund. Haaland, Erling Haaland, Julian Brand. Astaga.
Masih belum gol. Gila, kipernya ini kenapa jadi mendadak OP banget gitu lawan-lawan kita di. Bentar. Aduh. Kacau bener dah. Oke, lain balik saya ganti dulu dengan Osman Dembele ya. Dan Llorente kita ganti dengan Tonali. Oke. Gokil banget. Itu udah ganti semua pemain sih. Ozan, Lazaro, ayo dong Dembele, out. Erling Haaland, come on, Erling Haaland. 1 gol. Akhirnya. Gitu dong. Akhirnya Erling Haaland mencetak 1 gol juga. Oke. Ya, gol pertama Haaland dengan nomor punggung 9 ya. Come on. Aduh, lolos lagi doi. Astaga. Oke. Kasih aja ke depan Osman Dembele di sana. Belotti. Haaland nggak mudah tentunya. Aduh. Sorry, harusnya ke belakang tadi ya. Offside, oke. Arnold. Nah, Julian Brand, Erling Haaland. Oh my god, pelanggaran dong itu. Jelas banget. Wasit, tolong. Oh, penalti ya? Oke, mantap banget. Penalti ternyata. Kirain tadi di luar kotak penalti ya. Kita coba di kiri bawah. Haaland. Astaga, why? Dibaca. No. Dibaca dong. Ini kalau penalti kayak gitu kemungkinan persentase gol atau enggaknya itu sebenarnya kayak lebih tinggi enggak gol gitu. Walah. Bisa nih. Julian Brand. Si Belotti. Erling Haaland. Oh shit, penalti lagi. Penalti lagi boy, 2 kali. Ini kalau nggak masuk ini saya nggak tahu lagi nih mau gimana ya. Saya nggak tahu lagi sumpah. Oke, Erling, saya bakal coba di kanan atas. Tadi kan kanan bawah tuh. Erling Haaland. Yes, akhirnya. Itu kalau nggak gol, kocak parah. Berhenti ya. Delete akun kalau misalnya nggak gol tadi. Wah. Pojok banget sih, pojok kanan atas. Tuh. Good job Haaland hari ini mencetak gol keduanya melalui walaupun lewat penalti sih. At least itu menyelamatkan kita dari imbang dan juga kekalahan hari ini. Ozan. Lazaro, Ozan, Martin, Golovin,
Takahashi. Oke, good job banget. Kasih ke Ousmane Dembele sekarang. Come on Dembele. Lari aja Anda. Terus aja lari tuh. Nggak ada yang bisa ngejar pastinya. Ousmane Dembele. Masih Dembele itu. Good job. Oi, penalti lagi. 3 kali penalti. 3 kali penalti. Dalam satu pertandingan 3 kali penalti ya. Waduh. Gila nggak tuh? Ini bisa menentukan kemenangan kita ya. Saya bakal coba di kiri bawah. Erling Haaland. Hat-trick. Yes. Tidak berkutik kipernya. 3 kali penalti loh. Ya, ini Haaland makin, kalian bisa lihat nggak sih, walaupun 2 gol dari titik penalti, tapi kalian mungkin bisa menilai tadi Haaland ini saat menggunakan nomor punggung 9, ya debut pertamanya menggunakan nomor punggung 9 itu kalian bisa lihat tadi itu dia agak susah banget untuk direbut bolanya ya. Jadi body balance-nya itu bagus banget. Dia nggak gampang banget goyah gitu. Harusnya udah selesai pertandingannya. Oke, itu dia guys untuk match hari ini, dan hasilnya bagus banget. Syukur sekali kita menang, walaupun tadi di awal itu aduh kacau banget, mengkhawatirkan sekali. Sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Mengingat ya kita kebobolan gitu loh di awal ini tadi gol pertama. Yang itu artinya Jan Oblak dari 2 pertandingan itu udah 4 kali kebobolan. Oke, kita dapat rating tertinggi pastinya Haaland ya, 10,0 sempurna karena dia hat-trick. Dan 12 shot, 9 target, possession 53%. Schalke hanya punya 1 shot on target dan 1 gol. Aduh, gila. Oke, Belotti juga debutnya bagus banget, 8,4, lumayan tinggi. Jadi kita advance saja, dan ya, di sini yes, Bayern imbang dengan Werder Bremen. Good. Hoffenheim menang, Hannover menang 2-1 atas Augsburg. Oke. Jadi kita butuh banget ini Bayern kalah atau imbang ya. Jadi biar posisinya nggak terlalu jauh dari kita. Ya, jadi kita bakal lihat dulu ya untuk Bundesliga. Nah, ini dia. Match ke-19. Jadi totalnya Bayern ini punya 2 kali kekalahan, 3 kali imbang. Sekarang poinnya ada 45 ya. Sekarang kita Dortmund 34, masih jauh sih. Masih jauh banget. Jadi tapi belum mustahil ya. Tapi memang udah sangat sulit untuk menjuarai Bundesliga di musim ketiga ini. Oke, jadi kita lihat dulu untuk tim terbawah ini masih ada Köln, Düsseldorf, kemudian FC Nürnberg. Kemudian ya top scorer masih Lewandowski. Royce ini makin tersisi ya karena udah jarang banget cetak gol. Dan ya ini top dealnya masih si Rashford nih dengan 101 juta karena Gonzalo Guedes belum ada konfirmasi juga dari United apakah dia berhasil untuk meyakinkan Gonzalo Guedes untuk bergabung di United. Oke, kita cek dulu. Oke, Alexandro. Oke, jadi pemain baru Bayern ini gencar juga beli pemain ya. Oke, dan jadi untuk pemain yang kita beli di episode hari ini adalah, kita bisa lihat ya. Ya, di sini saya pengen datangin Egy Maulana Fikri. Jadi ini adalah ya udah ditahu lah pasti pemain Indonesia, dan mungkin kalian pikir, "Bang, kenapa datangin pemain Indonesia nih?" Padahal kan kita lagi butuh-butuhnya pemain berkualitas untuk menstabilkan posisi kita di Bundesliga. Ya, jadi di sini saya mau datangin Egy Maulana Fikri karena ini sebenarnya udah lama banget sih saya pengen datangin. Kemarin mau datangin di Real Madrid tapi ya nggak punya tempat juga di Madrid karena ya Madrid pemainnya bagus-bagus semua. Kemudian di Dortmund juga sebenarnya kalau kita bicara masalah tempat ya nggak ada juga tempatnya sebenarnya ya, karena kita punya pemain
berbakat yang lain seperti Phil Foden, kemudian Sergio Gomez, kemudian ada Julian Brand juga usianya masih muda banget, dan seperti pemain Egy Maulana Fikri ini nggak bakal bisa bersaing. Tapi ini kan sebenarnya saya pengennya Egy ini, sebenarnya rencana saya sih di awal itu saya mau datangin dia di series Road to Glory, tapi sepertinya udah nggak mungkin bikin di series Road to Glory karena Dortmund aja ini belum selesai. Ya, sementara FIFA 21 ini udah mau rilis. Ya, rencananya 9 Oktober nih. Sekarang udah ini by the way saya record ini di tanggal 14 September, dan ya udah kurang dari 1 bulan lagi tuh FIFA 21 bakal rilis. Jadi kayaknya udah nggak ada, dan mungkin series Road to Glory bakal kita buat atau saya buat di FIFA 21 aja. Jadi nanti di FIFA 21 saya cuman mainkan kemungkinan satu series biasa itu pakai tim-tim ya biasa, tim-tim top mungkin ya untuk series awal, dan kemudian setelah series itu selesai saya bakal pakai tim untuk memulai series Road to Glory. Tapi nanti aja kita lihat ya gimana, karena sejujurnya sih saya belum ada rencana sih untuk FIFA 21. Memang sudah fix sih saya pre-order FIFA 21 nya, cuman untuk rencana pemakaian tim yang bakal saya pakai itu belum ada sih. Nanti kita bakal lihat aja. Jadi di sini saya bakal datangin Egy ya di posisi dia ini di posisi camp bisa, di RM juga bisa. Jadi bisa lah mungkin kita mainkan juga dan kita kembangkan aja. Kali aja ini dia bisa naik ke 70 rating. Ini kalau bisa naik ke 70 ini udah bagus banget lah. Lagian saya pengen nyoba satu kali main di FIFA 20 ini pakai pemain Indonesia gitu loh. Selama ini nggak pernah soalnya. Jadi ini sekedar, ini bukan pembelian yang istilahnya bakal menguntungkan untuk Dortmund, nggak juga. Dan ya lagian harganya murah tuh, 700.000 euro doang. Jadi nggak masalah sih menurut saya. Jadi kita datangin aja lah untuk sekedar biar seru-seruan aja gitu. Ada pemain dari Indonesia, dan Egy Maulana Fikri ini salah satu kandidat terbaik. Usianya 21 tahun, dan dari skill move-nya sendiri ini sejujurnya saya baru lihat ya Egy ini di FIFA ratingnya. Jadi 63 rating, kemudian skill move bintang 3, weak foot bintang 3 juga. Lumayan banget untuk pemain Indonesia. Jadi ini luar biasa sih untuk Egy sendiri. Oke, jadi saya bakal boyong dia dari Lechia. Ini bacanya apa sih? Lechia Gdansk ya. Gdansk, pokoknya itulah. Saya nggak tahu bacanya apa. Dan kita langsung aja approach to buy ya. Jadi agak gimana gitu datangin Egy ya. Jadi ini sekedar hanya seru-seruan aja untuk series Dortmund ini, biar kita punya satu pemain Indonesia. Jadi karena kemungkinan kita nggak jadi bikin Road to Glory, jadi ini Dortmund bakal main terus sampai FIFA 21 dirilis ya. Jadi bisa dibilang kalian bisa lihat Egy cukup lama di Dortmund ini, kurang dari sebulan lah. Jadi saya bakal coba langsung tawar aja ke value-nya 700.000, submit. Lagian masih muda banget lah. Ini yakin saya bisa 70 nih, atau mungkin bisa 80 kalau misalnya kita latih dia terus. Oke, dia mau 720 ya, udahlah, aman. 720.000 euro itu aman banget untuk Dortmund. That's it. Oke, deal. Dan kita bakal melihat Egy bermain di Bundesliga, boy. Gila nggak tuh? Bundesliga. Langsung negosiasi ke pihak Egy Maulana Fikri. Ini dulu nih waktu main Real Madrid Remote sama Real Madrid itu banyak banget yang request, "Bang, Egy Maulana Fikri bang, tolong datangin bang." Nah ini saya kabulin di sini nih di Dortmund. Oke, gajinya ya 1.500 euro sih di tim lamanya nih. Bentar, ini role-nya apa nih ya? Sporadik mungkin ya. Sporadik atau rotation nih? Ya rotation aja kali, karena important nggak mungkin lah. Ya saya bakal coba rotation aja.
Ini bisa jadi duet juga sih antara dia dengan Sergio Gomez tuh di posisi cam. Oke, setuju. Wah, ini kalau dia real face bagus banget lah ya. Sayangnya enggak. Oke, kontrak 5 tahun. Jadi kadang-kadang juga saya bakal pakai formasi 4-3-3 ya. Jadi dengan posisi 2 cam itu cukup bagus untuk Egy nanti bakal berduet dengan Phil Foden mungkin ya. Kalau Julian Brand nggak mungkin lah. Julian Brand bakal berduet dengan 3 tahun doang dia maunya. Julian Brand ini Reus sudah nggak lama lagi nih. Julian Brand masih bakal duet dengan Royce, atau kalau nggak Royce ya Phil Foden, dan Egy bakal berduet dengan Sergio Gomez gitu. Oke, 4 tahun lah kita coba. Oke, setuju dia. Ini kita lihat nih masalah gaji. Berapa nih dia mintanya? Gak usah pakai release clause. Oh, gajinya cuma 5.000, aman, sikat lah. Sesama orang Indonesia saya bakal kasih dia bonus lebih gitu loh. Dan ini ada signing bonus 52.000, ya udah aman. Penampilan 5 kali dapat 28.000 euro, aman banget, kita accept. Dan itu dia deal sudah untuk Egy Maulana Fikri bergabung bersama Borussia Dortmund. Oke, mantap. Dan kita cek dulu guys beritanya ini mana. Oke, Dortmund complete Egy Maulana Fikri. Dan ini dia, Egy Maulana Fikri bergabung bersama Borussia Dortmund. Jadi selamat bergabung untuk Egy Maulana Fikri. Semoga karirnya makin berkembang di Dortmund ya. Hopefully semoga kayak gitu ya. Dan ya, saya akhir dulu untuk episode kali ini. Dan next episode kita udah masuk di deadline day transfer window. Jadi ini biasanya ada kejutan nih di bulan Januari. Pokoknya di hari terakhir bursa transfer itu biasanya banyak banget tim-tim besar yang banyak banget terjadi transfer yang nggak kita duga sama sekali. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya. Thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya.